Untuk beliau, surga itu adalah halangan dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti beliau tidak menginginkan surga. Surga itu diinginkan, tapi ada yang lebih diinginkan dari itu. Yang diinginkan adalah pemilik surga itu, keridhaan pemilik surga tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syair berikutnya, fi sururin wa huburin wa idza ma kunta radi falhana wal bastu hali wa syi'ari wa dithari. Fi sururin wa huburin, dalam kesenangan dan dalam kegembiraan. Surur, hubur, senang dan gembira. Wa idza ma kunta radhi, kesenangan dan kegembiraan itu ketika engkau telah meridhoi wahai Allah. Ini puncak kegembiraan seseorang dalam perjalanannya mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ridhonya kepada hamba tadi. Ridho, Allah puas terhadap hamba ini. Bagaimana Allah puas terhadap apa yang diperbuat oleh hamba. Dan itu puncak kenikmatan seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keridhaan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan surga seisinya. Itu yang terbesar, seperti yang disebutkan di dalam ayat waridwanullah akbar. Dan keridhaan Allah itu adalah yang terbesar. Dalam sebuah riwayat di kitab-kitab para salaf disebutkan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dalam puncak perjalanannya, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu termasuk guru Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia menceritakan di puncak perjalanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan penyingkapan spiritual kepada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, yaitu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istana-istana dan gedung yang ada di surga. Tentu saja penglihatannya mungkin tidak seperti surga yang nanti kita akan memasukinya. Jadi cuma semacam ekstra saja ya, trailer. Kalau sekarang bioskop gitu, trailernya saja ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beberapa wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib. Dan itu juga ditampakkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sendiri beberapa kali ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala surga dan neraka dan penduduknya. Dan itu bisa terjadi pada wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditampakkan kepada Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ini surga dan gedung-gedung yang ada di dalamnya, juga bidadari-bidadarinya. Ketika melihat hal itu, penyingkapan itu, beliau Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, kata Habib Ali, menangis. Dia menangis, kemudian dia mengatakan, ya Allah, jika mujahadah yang aku lakukan selama ini, cuma ini yang aku dapatkan, maka sia-sia mujahadah yang aku lakukan selama ini. Yang aku cari bukan gedung dan bidadari, yang aku cari bukan istana dan bidadari ya Allah, tapi yang aku kejar adalah ridhomu, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk beliau surga itu adalah halangan dalam mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti beliau tidak
menginginkan surga, surga itu diinginkan, tapi ada yang lebih diinginkan dari itu. Yang diinginkan adalah pemilik surga itu, keridhaan pemilik surga tadi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ucapan Rabi al-Adawiyah, ya Allah, surga tanpamu adalah neraka, dan neraka denganmu adalah surga. Yang penting adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan surga dan nerakanya. Nah, ini ucapan orang yang memang derajatnya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti orang yang beribadah mengejar surga itu buruk, atau beribadah karena takut dari neraka itu buruk. Itu sesuatu kebaikan juga, tapi memang tingkatan orang berbeda-beda. Tingkatan orang berbeda-beda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhasil di dalam bait ini beliau mengatakan fi sururin wa huburin wa idza ma kunta radhi. Dia menjelaskan kesenangan dan kegembiraan ketika engkau ridha wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falhana wal bastu hali, pada saat itu, pada saat engkau ridha, falhana maka kebahagiaan, wal basat kegembiraan, hali menjadi keadaanku. Ini keadaan ketika seseorang mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia memiliki kegembiraan, basat, kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan, tidak seperti kebahagiaan dan kesenangan ahlud dunia, orang-orang yang mencintai materi. Kegembiraan dan kebahagiaan ini tentu saja tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kegembiraan seorang hamba yang mencapai ridho Tuhannya. Ini luar biasa. Bagaimana kalau Tuhan meridhoi hamba tadi, bagaimana hidup hamba itu tidak selalu bergelimang dalam kegembiraan dan kebahagiaan. Mungkin beberapa makhluk yang rendah, dia baru mengalami kegembiraan, kebahagiaan jika mencapai ridho pemimpinnya atau bosnya, atau mencapai ridho makhluk yang dia cintai. Bagaimana hamba ini mencapai ridho raja para raja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan wa syi'ari wa dithari, bukan cuma sekedar kondisiku, kegembiraan, kebahagiaan dan kegembiraan itu dia umpamakan menjadi syi'ari, dithari. Syi'ar itu pakaian dalam, pakaian yang dalam, kaos gitu ya, yang di dalam. Dithar itu pakaian yang di luar. Bahkan kegembiraan dan kebahagiaan itu telah menjadi pakaian dalam dan pakaian luarku. Ini menunjukkan selalu bersamanya dalam kondisi apapun, di tempat manapun. Mereka yang sudah mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada dalam kondisi bahagia dan gembira dalam keadaan apapun, di tempat manapun. Walaupun dia harus mengganjal perutnya dengan batu seperti Nabi Muhammad SAW, dia berada dalam kebahagiaan dan kegembiraan. Walaupun dia harus mengalami hidup tersiksa di mata manusia, dia tetap mengalami kondisi bahagia dan kegembiraan karena Allah menjanjikan aulia Allah, inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengalami kesedihan, tidak mengalami kekhawatiran, tidak mengalami rasa takut. Dia berada di dalam kebahagiaan karena mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang berada dalam kenikmatan di mata manusia, belum tentu dia bahagia, belum tentu dia gembira. Kalau kita mau mencapai kebahagiaan, kegembiraan, maka kita harus
mendekat kepada sumber kebahagiaan, kenikmatan, kegembiraan, kelapangan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin kita mengalami kebahagiaan. Semoga Allah memudahkan bagi kita jalan mendekat kepadanya dan mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.